يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا خذ يمينا أو سبيل الناكبين خذ يمينا خذ يمينا أو سبيل الناكبين واتقي الله تعالى أو مقال الملحدين واتقي الله تعالى أو مقال الملحدين يا تواب توب علينا يا رسول الله يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي وحسبي هو غير الرازقين هو ربي وحسبي هو غير الرازقين
يا تواب تب علينا يا رسول الله يا تواب تب علينا اللهم صل على سيدنا محمد وارحمنا وانظر إلينا يا رسول الله وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan kita nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabiuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, dengan kita agungkan kanjeng Nabi, dengan kita menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, insyaallah mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber lovers dimanapun panjenengan berada. Yang insya Allah mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah. Yang mana insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi hajat niat panjenengan semuanya, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Ya sahabat-sahabat rahmati Allah, ya ini sengaja saya live-kan ya. Jadi sebelumnya sahabat ini saya ingin memberitahu nih ya, Liontin Dewi Sekar sahabat. Jadi alhamdulillah sudah ada sebagian yang sampai barangnya di lokasi. Bandung ya, alhamdulillah. Jadi ini hanya tersisa beberapa lagi sahabat Liontin Dewi Sekar. Jadi yang mana Liontin Dewi Sekar ini yang kali ini saya pegang ini saya memang harus benar-benar hati-hati sahabat. Supaya apa? Agar tidak apa ya? Liontin ini tidak jatuh kepada orang yang salah sahabat. Jadi untuk panjenengan yang ingin memaharkan Liontin Dewi Sekar, panjenengan langsung aja WhatsApp di nomor admin di 0813 9772 3334. Insya Allah ketika panjenengan nanti bisa memiliki Liontin Dewi Sekar ini, maka mudah-mudahan apa ya bisa bermanfaat di panjenengan semuanya. Jadi Liontin Dewi Sekar ini, siapapun orangnya yang memiliki Liontin Dewi Sekar ini akan ditakuti oleh bangsa jin iblis manapun. Jadi yang namanya ilmu hitam
sahabat ya. Ilmu hitam, santet, teluh, apapun itu bentuk dan jenisnya, kebanyakan bahkan hampir 100% itu adalah campur tangan dari yang namanya iblis, ilmu iblis, itu ilmu hitam sahabat. Jadi barang siapa yang memiliki liontin di Sekar ini, maka bangsa jin, bangsa iblis dan sejenisnya apapun itu akan takut kepada siapapun orang yang menggunakan liontin Dewi Sekar. Makanya liontin kali ini yang saya miliki ini bukan liontin yang seperti sebelum-sebelumnya, bukan liontin yang seperti biasanya, enggak, ini beda. Makanya saya takut liontin ini jatuh dengan orang yang salah. Sebenarnya untuk sekarang ini sudah lebih dari 200 orang. Ya, iya. Sekarang mau ke 300 orang. Mau 300 orang yang WhatsApp Dana. Tapi belum saya pilih. Nah, dan di sini Diki. Ya, Mas. Ini kan kebetulan jam berapa nih? Jam 9. Jam 9 lewat ya. Jadi ini kan malam ini saya ada jadwal. Ada jadwal untuk ngisi kegiatan maulud pengajian. Nah, jadi ini saya tinggal. Ya. Ini berarti saya yang megang ini. Ini tinggal. Kalau misalkan nanti ada apa-apa live kan aja sama satu lagi. Liontin ini selalu kamu pegang. Dan yang kedua, apabila ada yang datang, siapapun orang yang mau orang kaya mau siapapun, ketika mau beli, contoh entah orang kaya mana, tiba-tiba nawar, jangan. Harus melalui admin ataupun kamu ataupun orang tersebut atau siapapun harus nunggu saya. Jadi kamu boleh maharkan ini misal dari WhatsApp juga kan. Ketika ada yang WhatsApp itu nunggu saya. Jangan ambil nunggu saya balik. Jangan ambil keputusan. Ini amanah ya. Jangan sampai kamu memberikan kepada orang tersebut, kepada orang lain, siapapun itu, mau siapapun, harus nunggu saya. Jadi kalau ada orang yang perlu liontin ini, mau nanya tentang liontin ini dari WhatsApp dari manapun, harus nunggu saya. Karena benar-benar saya lihat dulu. Nah, gitu. Berarti walaupun mereka ini kan datang kemarin, mau datang mau pokoknya siapapun, mau datang mau bawa uang mau dari WhatsApp siapapun, itu tetap harus nunggu saya. Oh iya, Mas. Jadi saya tinggal dulu. Kamera boleh dimatikan aja dulu. Nanti kalau misalkan seandainya ada apa-apa kamu bolehkan aja. Iya, jadi ini Mas Rid kan mau ada apa kayak pengisian pengajian kan. Nah, kayak saya mengisi pengajian. Isi pengajian nanti berarti saya megang. Ya sahabat nih, saya matiin live, kita matikan aja, nanti tinggal lanjut sama Diki aja. Matikan aja. Di lab kan, karena ini ada orang datang nih, jadi kita kan nggak tahu nih ya, karena dari penampilannya saya lihat itu kayak gembel. Ini saya aktifkan kamera biar kalian bisa menyaksikan ini benar-benar gembel apa bukan. Ya Mas, masuk. Ada apa yang datang kemari? Apakah saya boleh masuk? Emang Mas siapa? Emang Masa siapa, keperluannya ada apa? Saya keperluannya ingin berjumpa dengan tuan kalian, dengan Mas Ri. Oh Mas Ri, aduh. Saya gini Mas. Mohon maaf ini ya, bukannya saya ini kayak apa namanya nggak mau menjumpakan Mas sama Mas Ri. Jadi baru-baru ini aja itu Mas Ri lagi ngisi pengajian. Jadi ya Mas Ri nggak ada di pondok Mas. Jadi ya saya mohon maaf lah ya. Saya ini tidak boleh masuk. Ataukah saya ini kayak orang gila? Aduh, kotor. Bukannya gitu Mas. Siapapun boleh masuk asalkan memang dia itu punya niatan yang baik. Satu, kami nggak lihat dari penampilan Masnya itu gembel atau merapi ataupun mau bawa uang dimanapun, saya nggak lihat dari situnya. Jadi gini Mas itu jauh-jauh dari kemarin cuma untuk berjumpa sama Mas Ri gitu ya. Tapi salahnya gini Mas, abang saya lagi nggak di rumah dan saya itu adiknya. Saya ingin berjumpa dengan tuan guru kalian yang bernama Mas Ri. Saya tahu kalau itu kan orang Muslim. Ya. Nah, saya tahu. Apakah karena saya ini orang gila? Apakah saya ini kumuh? Enggak. Bau? Masa jangan berpikir kayak gitu. Kami di sini itu menerima siapapun. Kami nggak pandang ya pakaian Mas itu, kami nggak mandang dari situ. Siapapun boleh masuk kemari asalkan satu punya niatan bagus, nggak ada niatan jahat. Itu aja. Jadi mohon maaf nih Mas ya, bukan saya nggak memperbolehkan masuk, karena kan tujuan Masnya ini kan bertemu dengan Mas Ri. Sedangkan Mas Ri-nya itu nggak ada, kapan nggak Masnya ini balik nanti tapi entah kapan balik lagi kemari. Saya ini ingin berjumpa dengan Mas Ri. Soalnya saya akan mengambil hak saya dengan Mas Ri.
Hak aku maksudnya mas? Ya, kamu tidak perlu tahu. Ada hak saya dengan Mas Rey. Ya maksudnya hak apa? Ini kan di pondok ini banyak sih benda-benda mas Rey kan. Hak itu hak apa coba? Kamu tidak perlu tahu di mana tuan guru kalian ataupun Mas Rey. Kalau saya berjumpa dengan dia, pasti dia kenal dengan saya. Berarti maksudnya itu mas itu mengambil haknya mas yang ada di tangan mas Rey gitu. Iya, Ya coba kasih tahu haknya itu apa? Bendanya itu berbentuk benda apa? Gimana bentuknya? benda. Benda. Coba kameramen sorot mukanya aja kameramen, jangan fokus ke saya biar netizen tuh jelas ngeliatnya. Maksudnya itu bendanya benda apa? Ya, kamu tidak perlu tahu. Yang saya ingin Gini mas, mohon maaf ini ya. Mas Rey. Saya kan bukan berarti apa namanya kayak mau nanya gitu kan. Jadi gini mas, itu bendanya itu yang mas maksud itu tuh apa gitu. Biar saya itu kan bisa ya menjelaskannya gitu mas ya. Memang benar-benar dari benda yang itu termasuk haknya masnya gitu kan. Ya mbak, mas itu tinggal ngomong aja nggak apa-apa. Tinggal kasih tahu bentuknya itu seperti apa dan namanya itu apa gitu mas. Jenengan ini siapanya Mas Rey? Saya adiknya, saya Mas Biki, adiknya Mas Ri. Apakah betulkah saya ini tidak boleh masuk? Duh, bukannya nggak boleh masuk mas. Jadi gini loh mas ya, Mas Ri kan lagi pulang nggak di rumah ini ya. Jadi juga saya itu nggak berani, ya gimana ya, membebaskan orang luar itu atau nggak dikenal itu bebas masuk keluar keluar masuk gitu mas. Bukan berarti saya itu sombong gitu mas ya, memang prosedurnya gitu. Berarti kalau saya tidak boleh masuk, berarti kamu pun tidak menghargai tamu. Bukan yang menghargai tamu mas. Kami itu ada prosedur yang dimananya itu sebelum datang kemari itu harus menghubungi nomor admin. Apa nggak gini aja. Masnya masuk dulu, masnya masuk. Ngelek, apa ngelek dilihat tetangga. Masa masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk mas, duduk mas. Ya, terima kasih. Jadi ini memang benar mas ya. Kalau misalkan mas ini kan datang jauh-jauh dari sana nih kan. Apalagi mas ini nggak ada kendaraan. Jadi mas itu jauh-jauh dari datang dari sana kemari itu kalau di bahasanya itu pengen jumpa sama Mas Ri. Tapi Mas Ri ini lagi nggak ada gitu mas. Ya, saya ini datang kemari ingin berjumpa dengan Mas Rey. Ah, Saya akan mengambil hak saya yang ada dengan Mas Rey. itu benda apa itu mas? Itu haknya itu berbentuk apa gitu? Kamu tidak perlu tahu. Bukan nggak perlu. Kami gini mas. Kalau misalkan masnya ini kan ada yang salah satu memang ini bendanya tuh punya mas. Itu udah pasti haknya mas. Tinggal sebutkan bendanya apa nanti saya kembalikan. Nanti saya konfirmasi ke mas Rinya dulu abang saya. Ya, tapi saya ingin berjumpa dengan Mas Rey. Ya tapi gini mas, mas Ri kan lagi ngisi pengajian. Jadi sementara waktu ini itu biasanya ketika mas Ri nggak ada di pondok, itu saya yang memegang atas tanggung jawab di pondok ini gitu mas. Untuk sementara waktu. Ya, saya tidak bisa bilang itu benda, cuman saya ingin Oh. ketemu dengan Mas Rey. Jadi gini mas, kan udah saya ulangi lagi nih, mas Rinya lagi sibuk, lagi ngisi pengajian. Ya walaupun kalau misalkan mas itu suruh nelpon ya kan, mas Ri itu setiap pengajian itu mereka itu jarang membawa HP. Karena ya walaupun mereka bawa HP kan nggak mungkin saya telepon lagi pun mengganggu. Jadi apa enggak masnya balik dulu besok atau kapan atau lusa itu masnya balik lagi kemarin. Tidak bisa. Saya ingin ketemu dengan Mas Rey. Duh gimana mas ya, jadi saya ulang berkali-kali mas Ri itu lagi nggak ada di pondok. Ini sementara waktu apapun keperluan masnya sampaikan ke saya dan saya sampaikan juga ke mas seringnya nanti. Tidak bisa. Saya ingin ketemu sekarang dengan Mas Rey. Ataupun tuan guru kalian. Gini loh mas, maksudnya gimana? Kan saya ini kan sementara waktu jadi kayak penanggung jawab di pondok ini kan. Pokoknya mas sampaikan aja ke saya. Nanti saya bakal menyampaikan ke mas Ri gitu. Tidak bisa. Saya ingin ketemu sekarang dengan Mas Rey. Bisa. Emangnya tujuannya apa kok? Mau ketemu mas Ri abang saya ini tujuannya apa? Kamu tidak perlu tahu tujuan saya. Gini mas, gini mas. Ini saya adiknya nih kan. Saya berhak tahu apa yang mau mas saya sampaikan ke abang saya. Apalagi tentang benda-benda yang kata haknya mas itu kan. Kasih tahu aja nggak apa-apa. Kamu tidak perlu tahu kan tadi sudah saya katakan.
kalau saya sudah bertemu Mas Rey, pasti Mas Rey pun kenal dengan saya. Iya ya, mungkin kan masnya ini kan sebagai selaku sahabatnya Mas Rey kan. Saya juga punya hak ini mas. Saya juga adiknya gitu. Karena setiap teman-teman abang saya datang kemari, itu misalkan mereka tuh ada keperluan, misalkan ingin menyampaikan atau ingin sekedar silaturahmi, tapi abang saya lagi nggak ada di rumah, itu ya sama saya. Saya ingin bertemu dengan Mas Rey. Sebenarnya kamu ini siapa sih? Waduh gini mas, saya adiknya Mas Rey. Siapapun yang datang walaupun mereka tuh jauh, itu berhak konfirmasi ke saya. Saya selaku penanggung jawab di pondok ini. Ya, Siapapun, nggak cuma masa doang, siapapun. Ya, saya Mau itu punya pangkat sekalipun. Ya, saya mengerti. Cuma saya ingin bertemu dengan Mas Rey. Saya ingin mengambil hak saya. Haknya itu apa? Tinggal sebutkan haknya apa mas. Sebutkan. Kita ini jangan terlalu berat sebagai laki-laki. Tinggal sebutkan apa bendanya. Gak usah diperribet. Kamu itu tidak perlu tahu benda itu apa. Aduh, saya pusing sahabat. Karena saya nanya pun, ya bendanya apa yang dimaksud itu nggak disebutkan sama dia. Karena kepentingan saya cuma hanya Mas Rey ataupun tuan guru kamu. Jadi saya sini tuh sebagai penunjuk sementara ini nggak diarkin nama masnya gitu ya. Tinggal mas sebutkan aja. Kamu tidak perlu tahu. Tetap saya ingin bertemu dengan Mas Rey. Aduh, sahabat gimana sahabat, kalian bisa komentar sendiri kan, nilai sendiri sahabat. Jadi gini loh mas, karena tinggal sebutin bendanya. Saya ingin mengambil suatu benda, yaitu tadi liontin. Liontin? Iya. Liontin apa itu? Liontin Dewi Sekar yang ada bersama Mas Rey. Maksudnya? Ini yang maksudnya yang mas maksud yang ini bukan? Iya, itu salah satu ada hak saya. Ah, yang bener aja lah mas. Iya. Sekarang serahkan pada saya. Nggak bisa. Iya, Kalau tentang ini nggak bisa. Setahu saya ini tuh nggak semua orang bisa memiliki. Apalagi mas kan baru datang. Saya nggak tahu memang mas itu benar-benar teman abang saya memang apa orang gila gitu. Ya kan sudah saya katakan tadi. Memang saya ini macam orang gila ataupun tapi saya ini bukan orang gila, saya ini waras. Kayak gini mas. Kan sudah saya katakan, ya kan. Kalau saya bertemu Mas pasti Mas Rey pun kenal dengan saya. Maka itu saya mau. Kalau gini aja biar gampangnya ini ya. Kalau misalkan memang mas ini teman abang saya nih Mas Rey kan, apa nggak tunggu nanti aja pas abang saya itu pulang? Tidak bisa, saya ingin mengambil sekarang hak saya. Liontin. Gini loh mas, saya bukannya nggak mau ngasih nih kan. Ini tuh karena bang saya tuh ngomong siapapun yang datang jangan kasih sembarangan. Masnya lagi minta dengan sekedar membawa nama kok saya ini teman abang saya. Saya nggak percaya mas. Sudah cepat serahkan Liontin itu kepada saya. Saya nggak bakal ngasih ini sebelum abang saya itu ngomong kepada saya serahkan ini kepada dia. Itu baru saya kasih. Saya ingin mengambil hak saya. Itu kan hak saya. Cepat serahkan. Kan itu hak saya, bukan hak kamu. Gini, saya mau nanya sekali lagi. Dari mana ceritanya ini haknya mas? Udah cepat serahkan. Saya mau nanya, dari mana jalan ceritanya mas? Jelaskan dari mana ini haknya mas? Jelaskan ke saya. Kalau benda itu tidak serahkan kepada saya, berarti kan kamu kan mencuri gitu. Kalau misalkan ini bukan punya haknya mas, sama dengan mas itu kayak merampas yang bukan haknya mas, itu dosanya double. Penipuan sama perampasan. Sekarang gini aja, kamu telepon Mas Rey. Nggak perlu telepon, abang saya nggak bawa HP kan, saya bilang itu HP dicas di kamar saya. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Nggak percaya gimana mas? Justru saya nggak percaya sama mas dengan penampilan mas sendiri dan duduknya mas aja nggak ada sopan santunnya. Mas ini sebagai tamu nggak menghargai saya yang menerima tamu. Sudah cepat serahkan yang ada dengan Mas Rey. Ini nggak bakal saya serahkan. Yang mas maksud ini kan? Ini kan? Iya. Ini nggak bakal saya serahkan dan apalagi mas itu nggak punya dibilang penjelasan yang dibilang jelas. Itu kan hak saya. Tidak mungkin saya menipu. Menipu dari mana? Saya bukan mau fitnah. Dari mana ceritanya ini tuh haknya mas? Jelaskan ke saya sekarang juga. Saya nggak ribet orangnya. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Sekarang serahkan. Gini mas, saya juga nggak perlu ngasih ini kalau misalkan mas itu nggak punya jelas. Maksudnya omongan mas itu nggak bisa ditanggungjawabkan. Kan saya sudah katakan tadi, telepon Mas Rey. Telepon sekarang. Udah saya bilang, Mas Rey lagi nggak bawa HP. Namanya majelis nggak mungkin bawa HP. Mereka lagi fokus selawatan. Saya tidak percaya kalau Mas Rey itu tidak bawa handphone. Itu HP-nya jelas di kamar saya mas. Saya tidak percaya. Loh, kok nggak percaya? Sekarang serahkan, itu hak saya.
Nggak bakal saya serahkan, Mas. Kalau tidak kamu serahkan dengan saya, jadi kamu mencuri. Loh, kok mencuri? Saya Dari mananya lantas saya mencuri? Orang ini aja saya pun nggak jelas ini memang benar punya Mas apa bukan. Tinggal kasih tahu aja. Dijelaskan dari mana ceritanya ini tuh punya haknya Mas. kan sudah saya katakan, saya tidak mau berdetail, cepat serahkan beyond Nevis. Udah gini aja apa enggak? Kan abang saya kan mungkin beberapa jam lagi kan pulang. Mas nggak perlu pulang, Mas duduk di depan aja. Saya buatkan teh. Saya tidak perlu minum teh. Saya ingin Liontin Sri Dewi Sekar itu. Waduh, gimana ya Mas ya? Saya gini aja apa enggak? Saya sebenarnya malas ribut ini kan. Ini kita gimana ya? Sementara waktu Masnya ini kan tunggu di luar dulu kan. Misalkan di luar nggak mau, di sini nggak apa-apa. Mungkin beberapa jam lagi abang saya pulang. Masnya nunggu abang saya pulang, baru saya jelaskan semua yang apa Mas ngomongkan ke saya. Bahwasannya ini tuh haknya Mas. Sekarang Jadi ngomong langsung aja ke abang saya. Sekarang gini aja lah. Kamu pakai logika aja. Nggak mungkin saya akan mencuri hak orang lain. Itu kan hak saya. Makanya saya ingin mengambil dengan Mas Re. Dan logikanya gimana coba? Mas ini kayak mana? Mau ngambil haknya Mas ini yang katanya hak. Tapi saya tuh nggak tahu penjelasannya gimana kok bisa jalan ceritain itu punya hak. Haknya Mas. Makanya itu tadi saya ingin berjumpa dengan Mas Re. Kalau saya sudah berjumpa dengan Mas Re, pasti Mas Re pun kenal dengan saya. Ya makanya pasti gini. Liontin itu dikatakan sama saya. Ya makanya gini Mas. Gini Mas, saya kan udah bilang, Masnya nunggu di depan, kalau nggak mau di depan, di dalam nggak apa-apa. Abang saya mungkin beberapa jam lagi pulang di sini. Mas sampaikan ke abang saya bosan ini memang punya haknya Mas. Gitu. Kalau memang bener-bener ini haknya Mas ya, dan Mas itu salah satu temannya abang saya. Sekarang gini aja, kan saya sudah katakan, sekarang Mas Re kamu telepon. Sekarang. Saya bilang abang saya nggak bawa HP, nggak nyambung. Saya tidak percaya kalau dia tidak bawa handphone. Saya tidak percaya. Nggak percaya gimana? Namanya selawatan ya pasti nggak bawa HP. Tampaknya kamu tidak mengamati saya datang kemari. Tuh, maksudnya nggak menghargain gimana? Ya nggak, kamu ini saya ini orang gila. Orang gila, saya menghargain Mas. Dari awal datang saya ngomong baik-baik. Masnya dari mana? Dan tujuannya apa? Mau berjumpa sama siapa? Baru Mas saya bilang mau jumpa sama abang saya Mas Re. Dan saya bilang abang saya tuh keluar. Itu juga saya tuh jawabnya itu ya mana ya, santai jawabnya gitu kan. Tapi lama-kelamaan Mas saya itu datang masuk kemari, saya suruh masuk ke dalam kan, lama-lama jawabannya itu keras. Seakan-akan Mas saya itu nggak bisa debat ini, tapi ya kayak emosi gitu bahasanya. Ini ajarannya Mas Re ini. Ya, yang katanya alim kayak gini ajarannya dia. Ajarannya Mas Re gimana Mas? Ya ajaran dia lah. Kamu tidak menghargai saya ataupun tidak menghormati saya. Coba jelaskan di mana cerita saya. Coba kasih tahu. Orang gila. Coba kasih tahu titik mana yang di saya itu. Coba kasih tahu di mana. Saya nggak menghargai. Saya ini macam orang gila. Udah, kamu tidak menghormati saya datang kemari dari awal saya datang. Emang kamu tidak menghormati saya? Nggak menghormati gimana Mas? Saya dari awal itu ya ngomongnya itu baik-baik. Saya tuh ya kalau misalkan saya tuh nggak menghargai Mas, saya udah ngusir Mas dari tadi. Saya juga nggak bakal nerima tamu yang kayak dibilang ya mohon maaf apa ya. Ya gini lah maksudnya nggak bisa jaga penampilan gitu. Tapi karena saya itu kan menghormati tamu, saya ya silakan masuk aja. Saya nggak bisa menilai dari penampilan karena kan kita kan ya menilai itu nggak dari penampilan tapi dari hati sikapnya itu loh. Kalau memang kamu tidak menilai dengan penampilan saya dari tadi itu benda sudah kasihkan kepada saya. Ini dari apa didikan Mas Re memang tidak punya adab kamu. Nggak punya adab gimana Mas? Saya bukannya gini, kalau misalkan memang Mas tadi jelasin jalannya kok bisa ini tuh punyanya Mas. Saya tuh udah tahu nih, ya mungkin saya kasih tadi. Itu pun saya pun harus konfirmasi sama Mas Ridho, nggak langsung ngasih. Apalagi ini penjelasan yang nggak jelas, tiba-tiba maksa minta Liontin ini. Kan sudah saya katakan, sekarang telepon Mas Re, saya ingin bertemu dengan dia. Kalau saya sudah bertemu dengan dia, pasti dia pun kenal dengan saya. Pasti berarti itu pun dikasih sama saya. Jadi gini Mas, saya mau nanya ini kan tentang sopan santun tadi. Sekarang saya mau nanya sebenarnya yang nggak sopan itu siapa? Yang tidak sopan itu ya kamu. Dari tadi saya jawab saya tapi tidak kamu berikan kepada saya. Berarti alasan saya itu nggak sopan
Berarti dikarenakan saya ini nggak ngasih ini. Berarti kalau misalkan saya ngasih ini saya tuh sopan. Iya, berarti kamu punya adab. Kalau tidak kamu serahkan pada saya, berarti kamu tidak punya adab, tidak menghormati saya datang kemari. Berarti sama dengan itu saya tuh bodoh lah. Ya, Saya bodoh itu namanya. Kalau saya itu nggak punya kejelasan dari masa tapi saya ngasal ngasih, itu namanya saya tuh bodoh. sudah cepat. Tuh loh, maksudnya apa nih mas? Saya bendanya. Nggak, maksudnya apa ini mas? Sudah cepat. Hah? Sudah cepat serahkan Aduh. pada saya. Itu benar cepat. Apa ini maksudnya? Hah? Sudah cepat serahkan benda itu pada saya. Kok mas kok dorong saya? Cepat. Sudah cepat serahkan. Sudah cepat. Saya ketawa geli sahabat. Cepat. Mas, gak usah senggol mas. Dari tadi gini Gak usah senggol. Mas, itu bukan haknya mas. Mas jangan megang itu. Saya tolong mas. Enggak, dari tadi gini kalau kamu serahkan gini kan enak. Mas. Sudah Ush. minggir. Kamu minggir. Mas, itu bukan hak mas. Saya minta tolong mas, jangan megang itu mas. Mas, Kan kamu minggir. Saya katakan minggir. maksudnya apa nih mas? Astagfirullahaladzim, loh. Kamu minggir. Oh, mas, jadi pegang mas. Mas, jadi pegang mas. Mas, jadi pegang mas. Itu bukan haknya mas. Mas. Minggir kamu, minggir. Us. Kan udah saya bilang mas, jangan. Minggir kamu. Jangan kamu senggol tuh mas. Jangan kamu senggol mas. Udah ada gini aja mas. Gini aja mas. Kalau emang mas itu memang bener-bener itu haknya mas, dan mas itu salah satu teman abang saya, mas bakal bisa memegang liontin ini. Dan sebaliknya, kalau misalkan mas itu berbohong, ya mas rasakan aja apa yang efek yang dari liontin ini. Saya bilang, kalau misalkan mas itu berbohong, mas itu bakal merasakan apa yang mas rasakan dari liontin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun anta badarun. Anta nurul fawqa nuri. Anta samsun anta badarun. Anta nurul fawqa nuri. Anta iksirun wa qali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusa ghafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusa ghafiqaini, ya mu'ayyada ya mumajjan, ya imaman qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Lur, Mas. Untung aja ya. Ada saya bilang. Ingat kamu ya, sampai kapanpun hak saya akan saya ambil. Ingat kamu ya, ingat kamu ya. Tak punya malu sahabat. Datang-datang saya hormati dia, saya hargai dia sebagai tamu. Apa? Udah kita lupain aja sahabat, nggak perlu kita mikirin orang kayak gitu. Jijik saya sahabat denger ya. Astagfirullahaladzim. Jadi gini sahabat ya, jadi saya ulang lagi dan saya ingatkan lagi, siapapun dari antara kalian yang menginginkan liontin ini, kalian bisa langsung hubungi nomor admin 081397723334. Saya ulang sekali lagi, 081397723334. Mas Diki harganya berapa? Harganya cuma 2 juta dan nggak mahal-mahal untuk kalian sahabat. Mas itu nggak pernah memberatkan siapapun ingin memiliki liontin ini. Nomornya berapa lagi Mas Diki coba ulang? 081397723334. Untuk harganya cuma 2 juta per satu liontin. Dan bagi kalian, setiap kalian itu membeli liontin ini, itu kalian bisa mendapatkan bonus madu rukiah sahabat. Jadi saya akhiri dulu sahabat ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.